Di balik megahnya menara dan kokohnya pilar Masjid Ampel, tersimpan sebuah rahasia yang melampaui logika manusia. Bukan tentang harta karun, melainkan tentang lubang kecil yang menembus batas ruang. Inilah kisah Mbah Bolong, pria bernama asli Son Haji, yang awalnya hanya dianggap sebagai buruh kasar, namun kelak membuktikan bahwa derajat di mata Allah tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh kedekatan batin kepada Sang Pencipta. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Mbah Son Haji datang ke Surabaya bukan sebagai ulama yang berjubah megah. Beliau datang sebagai murid Sunan Ampel yang ditugaskan khusus menangani pembangunan fisik masjid. Di antara murid-murid lain yang mahir berdebat soal kitab, Son Haji lebih banyak diam. Tangannya kasar karena memahat batu, wajahnya legam karena terik matahari. Banyak pekerja lain yang memandangnya sebelah mata. Mereka menganggap Son Haji hanyalah seorang tukang batu yang terlalu perfeksionis. Namun, Sunan Ampel melihat sesuatu yang berbeda. Beliau melihat Son Haji bekerja dengan lisan yang tak berhenti berzikir dan hati yang selalu terikat pada Baitullah. Suatu hari, pembangunan masjid mencapai tahap paling krusial. Menentukan arah kiblat. Son Haji diberi tanggung jawab penuh oleh Sunan Ampel untuk memastikan letak pengimaman mihrab benar-benar lurus menghadap Ka'bah di Makkah. Dan teliti Son Haji mengatur posisi batu bata, menggesernya milimeter demi milimeter, dan melakukan ritual khusus sebelum memasang fondasi utama. Para pekerja lain mulai berbisik-bisik sinis. Lihat si Son Haji itu, sok tahu sekali. Makkah itu jauh, ribuan mil melintasi samudra. Bagaimana mungkin seorang tukang batu bisa memastikan arahnya hanya dengan perasaan? Celetuk salah satu pekerja. Cemoohan itu semakin keras. Mereka menganggap Son Haji hanya membuang waktu. Bahkan ada yang menuduhnya asal-asalan karena ia tidak menggunakan peralatan canggih masa itu. Son Haji hanya tersenyum tipis. Beliau tidak membela diri dengan kata-kata, melainkan dengan keteguhan hati. Kabar tentang tukang batu yang sok tahu ini sampai ke telinga masyarakat sekitar Ampel. Banyak orang mulai ragu untuk salat di masjid yang baru dibangun tersebut jika kiblatnya hanya ditentukan oleh seorang buruh kasar. Son Haji, panggil Sunan Ampel lembut suatu sore. Orang-orang meragukan arah kiblat yang kau buat. Mereka butuh bukti, bukan hanya sekadar garis di tanah. Son Haji menunduk takzim. Ampun, guru. Hamba hanya mengerjakan apa yang diperintahkan melalui bisikan nurani. Jika mereka butuh bukti, maka biarlah Allah yang memperlihatkannya melalui lubang kecil ini. Malam itu, ketegangan memuncak. Besok adalah hari di mana masjid akan diresmikan. Jika arah kiblat salah, maka kredibilitas dakwah Sunan Ampel bisa terancam. Son Haji menghabiskan malam itu dengan sujud yang panjang. Beliau tidak meminta kesaktian. Beliau hanya meminta agar kebenaran tidak tertutup oleh kesombongan manusia. Pagi harinya, kerumunan orang berkumpul di depan pengimaman. Suasana riuh dengan nada meremehkan. Mana bukti arah kiblatmu, Son Haji? Jangan-jangan kita salat menghadap laut, teriak seseorang dari kerumunan. Son Haji melangkah maju ke arah dinding mihrab yang baru saja ia lubangi sebesar 1 jari. Ia tidak membawa kompas, tidak membawa peta. Ia hanya membawa keyakinan yang menghujam bumi. Ia kemudian menantang para pengkritiknya untuk melihat ke dalam lubang tersebut. Apa yang mereka lihat di dalam lubang kecil itu akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya dan membungkam setiap mulut yang meragukannya. Sebuah pemandangan yang tak masuk akal, yang kelak membuat pria ini dikenal selamanya sebagai Mbah Bolong. Inilah momen yang akan tercatat dalam tinta emas sejarah Nusantara. Di saat logika manusia mencapai batasnya, karomah seorang wali menjadi jembatan menuju keagungan ilahi. Son Haji, sang tukang batu yang dihina, kini berdiri tegak menantang keraguan dunia. Bukan dengan pedang, melainkan dengan sebuah lubang kecil yang ia sebut sebagai mata hati. Sebuah lubang yang akan meruntuhkan jarak ribuan mil dan membawa Baitullah hadir tepat di depan mata para penduduk Ampel Denta. Suasana pengimaman terasa panas, bukan karena terik matahari, melainkan karena gejolak emosi manusia. Seorang tokoh masyarakat yang sejak awal paling vokal mencemooh Son Haji, melangkah maju dengan angkuh. Sudah cukup sandiwara ini, Son Haji, bentak.
Jika kau gagal membuktikan kebenaran kiblat ini, kau harus pergi dari tanah Surabaya dan berhenti menyesatkan kami dengan arah yang tidak pasti." Shon Haji tidak terpancing amarah. Beliau menatap Sunan Ampel yang berdiri di kejauhan dengan tatapan tenang. Setelah mendapatkan anggukan restu dari sang guru, Shon Haji menunjuk lubang kecil di dinding tersebut. "Silakan, Tuan." "Tuan, lihatlah ke dalam lubang ini dengan mata kepalamu sendiri. Tapi ingat, lihatlah dengan hati yang bersih, karena kesombongan seringkali membutakan pandangan mata," ucap Shon Haji lirih, namun berwibawa. Pria sombong itu tertawa meremehkan, lalu mendekatkan matanya ke lubang sekecil jari tersebut. Kerumunan terdiam seketika. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, tubuh pria itu gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di atas lantai tanah. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah, kini berubah pucat pasi. Air mata mulai mengalir deras dari pelupuk matanya. "Ayah Akbar, Ayah Akbar!" teriaknya histeris sambil bersujud. "Ka'bah! Aku melihat Ka'bah!" Bangunan hitam itu ada di sana. Benar-benar di depan mataku. Mendengar teriakan itu, orang-orang mulai berebut, ingin melihat. Satu persatu mereka mengintip ke dalam lubang ajaib tersebut. Dan benar saja, di balik dinding bata Masjid Ampel, seolah-olah tembok itu tembus pandang. Mereka melihat hamparan padang pasir Makkah yang luas, dan bangunan Ka'bah yang agung berdiri dengan kokohnya. Fenomena ini mengguncang akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah lubang di Surabaya bisa memperlihatkan pemandangan di Makkah yang jaraknya melintasi Samudra Hindia? Shon Haji tidak menggunakan cermin, tidak menggunakan sihir. Ini adalah ilmu lipat bumi dan kasyaf, kemampuan menembus tabir ruang yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Para pekerja yang tadinya menggolok-golok Shon Haji kini tertunduk malu. Mereka yang tadinya menganggap Shon Haji hanyalah buruh kasar, kini menyadari bahwa pria di depan mereka adalah seorang wali besar yang menyamar dalam kesederhanaan. Sejak saat itulah, Shon Haji mendapatkan julukan yang abadi hingga hari ini. Mbah Bolong. Nama yang menjadi pengingat akan karomahnya, melubangi dinding untuk menunjukkan kebenaran kiblat. Sunan Ampel melangkah mendekat, menepuk pundak Mbah Bolong dengan bangga. Beliau kemudian berpaling kepada jamaah yang masih terpaku dalam keajaiban itu. "Kalian melihat Ka'bah karena mata Shon Haji sudah lebih dulu sampai di sana, sebelum tangannya menyentuh batu bata ini. Inilah buah dari keikhlasan dalam bekerja. Barang siapa yang bekerja untuk Allah, maka Allah akan menjadi matanya untuk melihat, dan tangannya untuk berbuat," dawuh Sunan Ampel. Namun, keajaiban ini justru memancing perhatian pihak lain. Kabar tentang lubang ajaib ini terdengar hingga ke telinga para penguasa dan tokoh-tokoh sakti dari luar Surabaya yang merasa tertantang untuk menguji kekuatan batin Mbah Bolong. Kebenaran telah terungkap, namun ketenangan Mbah Bolong kembali terusik. Karomahnya yang luar biasa kini mengundang kedatangan tamu-tamu tak diundang yang ingin menguji sejauh mana kekuatan sang penentu kiblat ini. Di sisi lain, sebuah misteri baru muncul. Lubang tersebut tidak hanya memperlihatkan Ka'bah, tapi konon juga menjadi gerbang pelindung Masjid Ampel dari serangan gaib yang mulai mengintai. Apa yang terjadi ketika kekuatan gelap mencoba menutup lubang cahaya tersebut? Setiap cahaya kebenaran yang muncul selalu diiringi oleh kegelapan yang mencoba memadamkannya. Karomah Mbah Bolong tidak hanya menjadi kabar gembira bagi kaum beriman, tapi juga menjadi ancaman bagi para pemilik ilmu hitam di tanah Jawa. Mereka yang merasa kesaktiannya terlampaui oleh seorang tukang batu, mulai mengirimkan serangan-serangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Malam ini, Masjid Ampel bukan sekadar tempat sujud, melainkan medan tempur antara doa yang tulus dan sihir yang mematikan. Di saat para santri dan warga Surabaya tertidur lelap, Mbah Bolong tetap terjaga di area pengimaman. Beliau merasakan getaran yang aneh pada bumi yang dipijaknya. Dari arah hutan di luar pemukiman, terlihat gumpalan cahaya merah merayap di atas tanah menuju dinding masjid. Itulah teluh dan banaspati yang dikirimkan oleh para dukun sakti yang iri dengan keberadaan Masjid Ampel. Mbah Bolong tidak memanggil pasukan prajurit. Beliau hanya duduk bersila tepat di depan lubang ajaibnya. Beliau tahu, sasaran utama serangan ini adalah melenyapkan tanda kiblat yang beliau buat, agar masyarakat kembali ragu dan dakwah. Sunan Ampel terhenti. Jika Allah yang menghendaki lubang ini ada, maka tak ada tangan manusia atau iblis yang sanggup menutupnya, bisik Mbah Bolong sambil memutar butiran tasbihnya. Tiba-tiba, lubang kecil di dinding itu mengeluarkan suara mendenging yang keras. Cahaya emas dari dalam lubang cahaya
yang bersumber dari spiritualitas. Ka'bah keluar membentuk perisai transparan di sekeliling dinding mihrab. Setiap kali serangan hitam menghantam perisai itu, serangan tersebut hancur menjadi debu cahaya. Namun, pemimpin dari pengirim sihir itu tidak menyerah. Melalui alam batin, ia mencoba masuk ke dalam pikiran Mbah Bolong. Ia mencoba membisikkan rasa sombong. Kau hebat, Son Haji. Kau bisa melihat Ka'bah. Kau lebih hebat dari gurumu sendiri. Mintalah orang-orang menyembahmu. Ini adalah pertempuran batin. Setan mencoba merusak ikhlas sang wali. Karena ia tahu kekuatan Mbah Bolong terletak pada ketawaduannya. Jika sombong masuk sedikit saja, maka karomah itu akan dicabut dan benteng masjid akan runtuh. Mbah Bolong justru menundukkan kepala semakin dalam. Beliau menangis, mengadu kepada Allah bahwa beliau hanyalah hamba yang hina yang tidak punya daya apa-apa tanpa pertolongannya. Beliau teringat pesan Sunan Ampel. Musuh terbesarmu bukanlah orang sakti di luar sana, melainkan dirimu yang merasa bisa. Air mata Mbah Bolong jatuh menyentuh lantai masjid. Di saat itulah perisai cahaya di dinding mihrab semakin menguat dan meluas hingga menutupi seluruh area masjid. Gumpalan cahaya merah sihir itu tiba-tiba berbalik arah, menyerang balik para pengirimnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Pahi Arinja, warga Surabaya yang datang ke masjid terheran-heran melihat Mbah Bolong tertidur dalam posisi sujud di depan mihrab. Tidak ada yang tahu bahwa semalam baru saja terjadi perang besar yang bisa meruntuhkan bangunan masjid. Satu-satunya tanda yang tersisa adalah dinding di sekitar lubang ajaib itu kini mengeluarkan aroma wangi yang semerbak, mirip aroma minyak mis yang biasa ada di dekat Ka'bah. Lubang itu tetap ada, tetap menunjukkan arah kiblat yang presisi, dan kini terasa lebih bercahaya dari sebelumnya. Sunan Ampel datang menghampiri dan membangunkan muridnya dengan lembut. Beliau tersenyum penuh arti. Sudah selesai, Son Haji, kau telah menjaga rumah Allah dengan jiwamu. Serangan sihir telah gagal, namun ujian bagi Mbah Bolong belum berakhir. Keajaiban lubang tersebut kini menjadi rebutan. Orang-orang mulai datang bukan untuk syalat, melainkan untuk meminta jimat dan menganggap lubang itu sebagai tempat mencari kekayaan. Mbah Bolong merasa sedih melihat umat mulai salah arah. Beliau pun mengambil sebuah keputusan besar yang sangat mengejutkan. Menutup lubang ajaib tersebut selamanya. Mengapa Mbah Bolong melakukan itu? Dan apakah rakyat akan membiarkannya? Terkadang, sebuah mukjizat bisa menjadi fitnah jika jatuh ke tangan hati yang belum siap. Mbah Bolong, sang pemilik karomah, kini terjebak dalam dilema yang menghimpit batinnya. Lubang yang ia buat untuk menunjukkan jalan menuju Allah, kini justru disembah seolah-olah ia adalah Tuhan itu sendiri. Bagi seorang wali yang zuhud, tak ada ketakutan yang lebih besar daripada melihat umat terjebak dalam syirik karena perbuatannya. Malam ini, sebuah keputusan besar harus diambil. Meski itu berarti melenyapkan bukti keajaiban yang paling agung. Mbah Bolong berdiri mematung di sudut masjid. Beliau melihat seorang pria kaya mencoba menyelipkan kepingan emas ke dalam lubang ajaib, sambil berkemet-kamit meminta agar hartanya berlipat ganda. Di sisi lain, ada yang mencoba mengambil serpihan debu dari lubang itu untuk dijadikan jimat keberuntungan. Astagfirullah, bisik Mbah Bolong. Bukan ini tujuannya. Lubang ini ada agar mata kalian tertuju pada Baitullah, bukan pada batu dan semen ini. Beliau menyadari bahwa keajaiban fisik seringkali membutakan manusia dari esensi spiritual. Manusia lebih senang memuja kendaraan daripada sampai ke tujuan. Bagi Mbah Bolong, jika lubang ini terus terbuka, ia khawatir orang-orang tidak akan lagi menyembah Allah dengan ikhlas, melainkan menyembah lubang tersebut demi kepentingan duniawi. Mbah Bolong bersujud di kaki sang guru. Ampun, Kanjeng Sunan, hamba merasa telah berbuat salah. Karomah yang Allah titipkan melalui tangan hina ini telah membuat sebagian umat tersesat dalam kekaguman fisik. Mereka tidak lagi melihat Ka'bah di hati mereka. Mereka hanya melihat lubang di dinding ini. Sunan Ampel menatap muridnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Beliau sudah tahu apa yang berkecamuk di hati Son Haji. Lalu, apa yang ingin kau lakukan, Son Haji? Izinkan hamba menutup lubang itu, Kanjeng Sunan. Biarlah arah kiblat ini menjadi keyakinan di dalam batin, bukan tontonan di depan mata. Biarlah mereka salat karena iman, bukan karena melihat keajaiban, jawab Mbah Bolong dengan suara bergetar. Sunan Ampel tersenyum bijak. Son Haji, kau telah mencapai tingkat kearifan yang tinggi. Banyak orang mengejar karomah untuk dipamerkan, tapi kau justru ingin menyembunyikannya
demi menjaga kesucian akidah. Lakukanlah apa yang diperintahkan hatimu, karena sesungguhnya keajaiban yang paling besar adalah istiqomah dalam menyembunyikan amal. Malam itu, saat seluruh Surabaya terlelap, Mbah Bolong membawa segenggam semen dan batu bata. Beliau mendekati mihrab. Lubang itu masih memancarkan cahaya biru lembut, seolah menyambut kehadirannya. Dengan tangan yang gemetar, namun hati yang mantap, Mbah Bolong mulai mengoleskan semen. Beliau menutup pandangan menuju Ka'bah itu lapis demi lapis. Setiap polesan semen diiringi dengan doa agar Allah menjaga iman penduduk Jawa dari godaan syirik. Ya Allah, tutupilah mata mereka dari keajaiban ini, agar mereka bisa melihatmu dengan mata batin mereka. Ucap beliau, lirih. Keesokan harinya, kegemparan luar biasa terjadi. Orang-orang yang datang untuk melakukan ritual di depan lubang itu berteriak kecewa. Mereka mendapati dinding mihrab telah rata dan tertutup rapat. Tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi pemandangan Makkah. Siapa yang berani merusak lubang suci ini? Teriak massa yang marah. Mbah Bolong berdiri di tengah kerumunan dengan tenang. Saya yang menutupnya. Karena rumah Allah ini dibangun untuk bersujud, bukan untuk meminta jimat. Jika kalian ingin melihat Ka'bah, bersihkanlah hati kalian. Maka kalian akan menemukannya dalam setiap sujud kalian. Bukan di balik tembok ini, masa tekjia. Ucapan Mbah Bolong menyentak kesadaran mereka. Namun, di tengah kerumunan itu, ada seorang pengelana misterius yang menatap Mbah Bolong dengan tajam. Ia adalah utusan dari kerajaan di pedalaman yang membawa pesan rahasia. Sebuah ujian terakhir untuk membuktikan apakah Mbah Bolong benar-benar seorang wali atau hanya seorang tukang batu yang pandai bersandiwara. Lubang fisik telah tertutup, namun lubang spiritual di hati umat baru saja terbuka. Mbah Bolong telah memilih jalan sunyi untuk melindungi kesucian agama. Namun, rahasia di balik penutupan lubang itu belum sepenuhnya terungkap. Mengapa hingga hari ini, dinding di tempat lubang itu berada konon masih sering terasa hangat dan mengeluarkan aroma wangi? Dan apa yang akan terjadi saat Mbah Bolong dipaksa menunjukkan kembali arah kiblat di sebuah tempat yang jauh dari pengawasan Sunan Ampel? Setiap perjalanan memiliki garis finish, dan setiap pelita pada akhirnya akan kembali ke sumber cahaya. Mbah Bolong, sang tukang batu yang telah menutup lubang keajaibannya demi menjaga kesucian akidah, kini memasuki masa-masa senkhanya. Beliau tidak meninggalkan tumpukan harta atau kitab yang berjilid-jilid. Namun beliau meninggalkan sebuah standar keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang hamba yang sangat mencintai rumah Allah ini berpamitan dengan dunia, meninggalkan warisan yang hingga ratusan tahun kemudian masih terasa denyutnya di jantung Surabaya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Mbah Son Haji, Mbah Bolong sempat dipanggil untuk membantu beberapa pembangunan masjid di wilayah lain yang kesulitan menentukan arah kiblat. Tanpa perlu melubangi dinding lagi, beliau cukup berdiri di lahan calon masjid, memejamkan mata sejenak, dan menghentakkan tongkatnya. Disinilah arahnya, ucap beliau. Ajaibnya, setiap lokasi yang beliau tunjuk, saat dicek oleh para ulama ahli falak astronomi Islam di masa-masa kemudian, presisinya sangat akurat. Beliau membuktikan bahwa setelah lubang di dinding itu ditutup, Allah justru membuka lubang di dalam dadanya, sehingga beliau bisa melihat arah kebenaran dimanapun beliau berdiri. Namun, fisik beliau mulai melemah. Tubuh yang dahulu kuat memahat batu itu, kini mulai renta dimakan usia. Mbah Bolong memilih menghabiskan hari-hari terakhirnya di dekat masjid yang ia bangun dengan tetesan keringat dan disikir, Masjid Ampel. Di suatu sore yang tenang, Mbah Bolong memanggil beberapa murid terdekatnya. Beliau tidak memberikan wasiat tentang pembagian harta, karena memang beliau tidak memilikinya. Beliau hanya berpesan, jangan pernah kalian memuja keajaiban fisik. Lubang yang aku buat dahulu hanyalah sekadar pengingat bahwa Allah Maha Dekat. Jika aku sudah tiada, jangan cari aku di dalam lubang dinding itu. Tapi carilah Tuhanmu dalam sujud yang paling dalam. Sejauh apapun jarakmu dari Makkah, jika hatimu bersih, kau akan selalu berada di depan Ka'bah. Mbah Bolong kemudian meminta air wudhu. Beliau melaksanakan salat 2 rakaat dengan sangat tenang. Pada sujud yang terakhir, beliau tidak lagi bangun. Beliau wafat dalam keadaan yang paling dicintai oleh seorang wali. Bersujud di rumah Allah yang ia cintai. Mbah Bolong dimakamkan tepat di sebelah barat Masjid Siolualah. Beliau masih terus menjaga arah kiblat tersebut hingga hari kiamat. Meskipun lubang ajaib itu
kini sudah tertutup semen dan cat. Namun para peziarah yang memiliki sensitivitas batin seringkali mencium aroma wangi yang sangat kuat saat melintasi area mihrab tersebut. Ini bukan sekadar mitos, melainkan tanda dari Allah bahwa bekas tempat turunnya karomah akan selalu membawa keberkahan. Hingga saat ini, para jamaah Masjid Ampel tetap merasa tenang sholat di sana, karena mereka tahu arah kiblat masjid ini ditetapkan bukan oleh sekadar hitungan matematis, melainkan oleh pandangan mata batin seorang kekasih Allah yang tembus hingga ke Baitullah. Kisah Mbah Bolong mengajarkan kita bahwa derajat seseorang di hadapan Allah tidak diukur dari profesinya. Seorang tukang batu bisa menjadi pemegang kunci rahasia langit jika ia bekerja dengan keikhlasan. Beliau adalah pengingat bahwa di dunia yang penuh dengan pamer keajaiban, menyembunyikan karomah demi menjaga iman umat adalah tindakan yang jauh lebih mulia. Mbah Son Haji telah tiada, namun setiap kali kita berdiri di shaf Masjid Ampel, semangat dan ketulusannya tetap hidup dalam setiap takbir kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.